Engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang kita, masa dari 9 atau 10 anak nggak ada satupun yang bisa ngurus orang tuanya. Pada saat mereka tua, kita kan sudah menjadi dewasa nih, sudah bisa cari uang segala macam. Saya berharap anak-anak itu harus menjaga merawat orang tua mereka sampai akhir hidup mereka. Setiap hari saya sudah pakai ini, bersihkan ini cuma habis siang itu udah garuk. Garuk-garuk, aduh. Ganteng cewek cantik begini, kalau bukan dirimu, ya kan? Ya naik ke atas emang capek lah, naik ke tempat tidur. Turun naik kan capek. Ya jangan marah lah. Orang kan berpandangan, orang masuk ke panti jompo, pikirnya anak itu membuang orang tuanya. Demikian juga orang tuanya, kadang mereka berpikir gini, aduh anak gua nggak sayang sama gua nih, gua dibuang nih di panti jompo nih, emang kurang ajar tuh anak. Kadang orang tua bisa berpikir seperti itu, tapi nggak semua orang seperti itu loh. Nggak semua orang berpikir bahwa panti itu adalah tempat pembuangan orang tua. Biasanya kalau ada orang datang nih, misalnya mau nitipin orang tuanya atau saudaranya ke panti ini, pertanyaan saya cuma satu yang pertama. Kenapa dititipkan di sini? Alasannya apa? Kita harus tahu dong. Kok kamu pengen orang tua kamu ada bersama dengan kami, gitu kan? Nanti alasannya macam-macam. Ada juga mungkin, Bu saya kerja, suami saya kerja, mungkin saudara saya tidak menikah. Ini saudara saya juga tidak menikah, atau mungkin dia sebatang kara. Banyak sekali alasan, tetapi satu hal yang selalu saya tanya, memangnya kamu nggak bisa pelihara ya? Saya selalu memberikan satu perumpamaan kayak gini. Zaman dulu orang tua kita bisa punya anak 9-10 orang. Tapi mereka pelihara anak-anak itu dengan baik loh. Dengan amat sangat baik. Nah sekarang kita, masa dari 9 atau 10 anak nggak ada satupun yang bisa ngurus orang tuanya. Bagi saya itu nggak mungkin. Kamu kemarin kenapa ikut kabur? Kabur ke Pademangan ngapain? Saya menganggap si mama ini, si oma ini orang tua saya. Jadi saya benar-benar memperlakukan dia seperti orang tua saya gitu loh. Opa, kita juga memperlakukan dia sebagai orang tua kita gitu loh. Walaupun secara hubungan darah kita nggak ada apa-apa. Tetapi bagaimanapun juga itu adalah orang tua kita, di mana Tuhan menitipkan kita kepada di sini. Aku sudah lupa, nggak kepikir lagi. Oh nggak kepikir lagi. Iya, suster. Terus omanya suruh berdiri, muridnya suruh ngapain? Angkat kaki. Tidak, duduk di bangku nulis. Kalau dia dihukum, Kalau yang dihukum berdiri saja. pengharapan dari siapa aja, bukan hanya orang tua sih kalau saya lihat ya. Dari model anak remaja, orang tua, bahkan pasangan muda pun momen Natal ada momen di mana dia ingin berkumpul dengan keluarganya. Karena itu satu momen yang mungkin ditunggu hanya setahun sekali, betul kan? Tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu kadangkala kan kita tidak bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga. Nah, untuk orang-orang yang tinggal di panti kami, memang rata-rata pada saat Natal anaknya tidak semua datang berkunjung. Menjadi Natal yang berkesan di panti buat orang tua, walaupun tanpa kehadiran anak ya. Ya kita membangun, ya tadi saya bilang, ini kan mereka keluarga kita ya. Jadi kita menciptakan satu Natal menjadi satu kebersamaan bersama dengan orang tua kami yang di panti. Jadi biasanya kami merayakannya bersama dengan para suster, dengan kami semua gitu kan, dengan cara yang sederhana tetapi membangun satu kehangatan. Jadi apa yang mereka rindukan, apa yang mereka inginkan itu terpenuhi di sini. Terpenuhi dengan cara yang sederhana begitu loh.
Biasanya kami kalau misalnya di momen Natal seperti itu ya, di hari hanya atau malam Natalnya, kami mengadakan pesta sederhana. Kita mengadakan makan bersama dengan oma opa sama-sama gitu kan. Kita bersuka cita bersama-sama. Kita ingin membangun itu kenapa? Karena itu yang dirindukan mereka. Dia tahu besok anak saya nggak datang. Atau saya tahu saya orang sebatang kara di sini, tidak ada orang yang memperhatikan saya, tetapi dengan apa yang kita hadirkan, dengan acara-acara yang sederhana seperti itu, makan bersama, kebersamaan keluarga, itu membuat mereka menjadi bahagia yang sederhana. Bahagia itu kan nggak harus sesuatu yang wah ya, tetapi sesuatu yang sederhana itu kita hadirkan sehingga makna Natal yang mereka harapkan, mereka inginkan, mereka ingin capai, ingin mereka dapatkan itu mereka dapatkan di sini. Kalau di panti kami kan bisa dilihat mereka rata-rata mempunyai keterbatasan secara fisik. Tidak mungkin mereka bisa kita bawa ke tempat-tempat yang mungkin tempat-tempat yang indah seperti mall, yang yang hiruk pikuk, nggak mungkin. Tetapi yang sederhana yang kita kasih ke mereka itu kok kalau saya lihat dari tahun ke tahun kok mereka bahagia gitu loh. Sederhana sih sebenarnya, cuma makan bersama, kita nyanyi bareng gitu kan, kita doa bareng, ke gereja bareng. Toh itu membuat sesuatu yang membuat mereka bahagia gitu loh. Bersama-sama. Jadi akhirnya ya udahlah, kalau anakku nggak datang nggak apa-apa. Toh aku sudah mendapatkan yang aku dapatkan. Tapi saya tetap mengharapkan setiap anak-anak opa oma yang ada di sini bisa datang, membangun satu hubungan yang baik dengan anak-anak, dengan orang tuanya, membangun sesuatu yang mungkin tidak bisa dirasakan keseharian mereka karena mereka di sana orang tua mereka ada di panti. Jadi relasi itu kan sedikit terganggu karena jarak dan waktu. Tetapi saya berharap di momen Natal seperti ini anak-anak itu mulai ayo datang ketemu mama papa saya, hanya sejenak gitu kan, tetapi membuat mereka bahagia, memaknai itu semua sih. Berlima nyanyi ayo. Enggak mau. Ayo, 1, 2, 3. Wish you Merry Christmas. Wish you Merry Christmas. Wish you Merry Christmas and Happy New Year. Itu dong angkotnya. Sayang banget sama aku ini kelihatan. Habis pokoknya kalau Cece pasti habis deh ya. Orang tua kita pelihara kita dengan semaksimal mungkin, bahkan benar-benar luar biasa. Nah, pada saat mereka tua, kita kan sudah menjadi dewasa nih, sudah bisa cari uang segala macam. Saya berharap anak-anak itu harus menjaga merawat orang tua mereka sampai akhir hidup mereka. Hormatilah ayah dan ibumu supaya apa? Supaya lanjut usia kita. Itu kan ada di firman Tuhan. Di dalam hukum Tuhan, hukum yang kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Jadi itu harus menjadi satu patokan buat kita sebagai seorang anak ya. Untuk menghormati orang tua kita. Menghormati orang tua kita tuh bukan pada saat dia mati ya. Atau dia sudah mati. Tetapi pada saat dia hidup. Pada saat dia susah, pada dia saat senang, kita harus hormati dia, kita kasih dia dengan cara yang sederhana lah. Orang tua itu nggak perlu kemewahan, tidak butuh kemewahan, tidak butuh harta kita yang banyak, tidak butuh semuanya itu. Tetapi orang tua itu butuh kasih sayang sederhana sampai usia tua mereka, sampai mereka menutup mata.